Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 dalam masa pandemi yang saya cintai banggakan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada kalian siswa-siswa baru. Selamat bergabung dengan SMA Teguh Umar Semarang untuk kita bisa bekerja sama, dan terima kasih kepada masyarakat, kepada para orang tua yang mempercayai kalian untuk melanjutkan sekolah di SMA Teguh Umar Semarang. Mudah-mudahan kalian bersekolah di sini bukan karena kepepet atau bukan karena tidak memiliki pilihan-pilihan yang lain. Kalau di awal kemarin mungkin karena situasi yang seperti itu, mudah-mudahan pada periode yang akan datang, dalam tahun-tahun yang akan datang kita bergabung dan bekerja sama ini, kalian bisa benar-benar mantap menjadi siswa di SMA Teguh Umar dan sekaligus menjunjung tinggi nama baik dan nanti ikut membawa SMA Teguh Umar ini dalam persaingan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, di masa yang seperti ini kita sudah sama-sama pahami bahwa kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bahkan mungkin di awal pelajaran nanti juga masih dilakukan pembelajaran jarak jauh, karena bagaimanapun kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada di tempat kita di Semarang khususnya. Dengan kondisi-kondisi yang ada belum memungkinkan untuk melakukan tatap muka dalam pembelajaran langsung, sehingga mau tidak mau situasi-situasi ini harus kita terima dan mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kita untuk belajar. Di masa MPLS saya mendapatkan materi atau mendapat tugas dari panitia untuk menjelaskan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Tentu ini materi yang sebetulnya juga selalu kita dapatkan kalau kalian berada dulu sekolah di SMP hari-hari pertama, kemudian di SMA, dan mungkin juga ketika nanti kuliah. Kenapa? Karena wawasan Wiyata Mandala ini bagaimana diri kita itu bergaul, diri kita itu berada di dalam lingkungan kita. Ketika kita berada di suatu tempat, maka kita tidak hanya melihat dan mendengar apa yang kita tempati itu, tetapi kita juga berusaha untuk berinteraksi bersama, menjadi bagian dari lingkungan yang ada di sekitar kita itu. Wawasan Wiyata Mandala dari kata wawasan yaitu cara meninjau, cara pandang, atau tangkapan indrawi kita terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah lingkungan. Wiyata artinya pendidikan. Kita sudah jelas dengan kalian menjadi siswa, maka lingkungan kalian adalah lingkungan pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, atau lingkungan di sekitar kita. Jadi wawasan Wiyata Mandala dapat diartikan sebagai cara memandang sekolah sebagai suatu lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini, maka sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah memiliki misi mengemban pendidikan. Oleh karena itu, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang di luar pendidikan. Jadi mungkin ada hal-hal yang lain, tetapi fokus utama kita adalah pendidikan dan pengajaran. Jadi yang pertama itu, yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat dalam belajar di dalamnya. Sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, dan menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Jadi tempat kalian belajar nilai-nilai yang baik itu ada di sekolah, bukan nilai pergaulan ketemu dengan temannya malah jadi semakin rusak, semakin tidak karuan, yang tadinya itu tidak kenal merokok jadi kenal merokok. Itu berarti fungsi sekolah tidak berjalan dengan maksimal. Jadi harus mengajarkan mengenai nilai-nilai yang positif, yang baik. Kemudian sekolah menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi benteng norma atau nilai yang ada bagi masyarakat di sekitarnya. Benteng norma, benteng nilai-nilai yang kita anut itu ada di sekolah, dan penerapannya tentu saja di masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ini, di sekolah ada 5 komponen penting, yaitu kepala sekolah, guru,
Sivitas akademika ini tenaga administrasi sekolah, kemudian para pesuruh, penjaga sekolah dan sebagainya termasuk dalam sivitas akademika. Kemudian siswa, murid atau siswa ya, dan masyarakat di sekitar kita ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam mengontrol, melaksanakan pendidikan yang ada di SMA Teguh Umar. Peran kepala sekolah yaitu bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perjalanannya ini menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, tetapi harus dengan seizin dari kepala sekolah. Apapun yang dilakukan itu harus dengan seizin kepala sekolah. Kemudian yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama dengan komite sekolah. Program-program bagi kemajuan sekolah ini disusun bersama dengan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat. Penyelenggaraan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite, tokoh masyarakat dan pihak keamanan sekolah. Dalam hal ini biasanya melalui pertemuan dengan mengundang orang tua siswa. Kita setiap 1 semester ada pertemuan dengan orang tua siswa. Hanya dalam situasi yang seperti ini nanti kita akan setting bagaimana caranya supaya pertemuan dan penyelenggaraan ini tetap bisa berlangsung nanti. Kemudian menertibkan lingkungan sekolah baik berbentuk sarana maupun peraturan dan tata tertib dan rapat koordinasi insidental. Kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan sekolah, PKS, Pramuka, PMR, Paskibra dan kesenian dan lain-lain. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citra baik, sikap dan tingkah lakunya. Sudah jelas bahwa guru di sini harus mampu menjadi contoh, menjadi suri teladan bagi para siswanya, tentunya dengan memberi contoh ini ya hal-hal yang baik, bahkan juga menjadi teladan di masyarakat dalam kedudukan sebagai pamong. Setiap hal-hal yang baik itu biasanya dihubungkan dengan guru begini. Ketika ada suatu hal yang jelek mengenai seorang guru, maka itu akan menjadi berita yang biasanya luar biasa atau lebih kalau yang lain mungkin bisa dimaklumi, tapi guru, karena pekerjaan guru itu sebagai pendidik. Kemudian memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, digugu, ditiru, dipercaya oleh warga sekolah. Ini konsepnya bersama ya, guru menjadi contoh di situ. Dan sivitas akademika yang lain, tenaga tata usaha atau tenaga administrasi sekolah mendukung berbagai kepentingan pembelajaran yang ada di sekolah. Pegawai-pegawai yang lain melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Semua warga tetap menjalin rasa persaudaraan, rasa persatuan dan kenyamanan yang ada di sekolah. Dan peran siswa, nah ini bagi kalian, peran siswa, maka tidak ada perkecualian lagi, yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Semua tata tertib, masuk jam berapa, kemudian melaksanakan doa jam berapa, melakukan sholat duha jam berapa, istirahat jam berapa, kemudian aturan pakaiannya seperti apa, bagaimana dengan potongan rambutnya, panjang pendeknya, semua itu adalah tata tertib yang berlaku dan harus dipatuhi oleh warga sekolah. Kenapa? Ya perlu ada tata tertib seperti ini untuk membiasakan diri kita supaya berlaku hidup dengan baik dan teratur. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Guru-guru dan warga sekolah ini adalah orang tua kita di sekolah, sehingga menjadi kewajiban bagi para siswa untuk tetap menghormati gurunya, menghormati warga sekolah yang lain. Jangan memanggil gurunya dengan kalimat kamu atau bahasa Jawa kowe. Itu tidak sopan, tidak bagus. Tetapi harus menempatkan dalam kedudukan unggah-ungguh kalau bahasa Jawanya, yang benar dan sesuai. Ini menjadi suatu pembiasaan juga, terbiasa di sekolah akan terbiasa juga di masyarakat. Harapan kita begitu. Hormat dan sopan kepada teman sendiri, dengan teman, tolong untuk menjaga pergaulan dengan teman-temannya dengan baik. Belajar dengan tekun dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Jangan mengeluh, ada kesulitan tanya kepada gurunya.
menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, dan menjauhi narkoba. Penting ini, karena seringkali narkoba menjadi klaster bagi sindikat tertentu untuk penyebaran dengan berbagai macam kedok. Nah, ini perlu diwaspadai. Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, belajar mengajar. Jangan dipikir bahwa fasilitas sekolah ini seperti kalian nyewa di studio atau apa, pakai bubar selesai, tidak. Tetapi kalian harus juga ikut merawatnya, karena ini milik bersama dan supaya bisa diwariskan kepada adik-adik kelas kita. Keamanan sekolah dijaga dan setiap peristiwa yang negatif tolong dilaporkan kepada sekolah, dalam hal ini mungkin yang terdekat dengan guru atau pembina OSIS. Peran masyarakat mungkin tidak terlalu penting bagi kalian, kita bisa lewati. Yang jelas masyarakat di situ mendukung semua proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan sebaik-baiknya. Ada sesuatu, memberikan saran, masukan dan sebagainya kepada sekolah. Itu peran masyarakat. Nah, sekolah sebagai kawasan wisata Mandala memiliki 10K, yaitu keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan. Nah, dalam ini ada kenyamanan juga sebenarnya hubungannya, dan kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Ini 10 hal yang harus selalu ada di lingkup atau lingkungan sekolah, berusaha ditegakkan dan menjadi tanggung jawab bagi siapa? Bagi kita semuanya. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah itu tidak boleh untuk hal-hal yang sifatnya itu promo, atau tidak boleh berhubungan dengan hal-hal yang tidak penting atau aliran sesat agama tertentu yang radikal, misalnya yang keras, propaganda politik untuk kampanye, itu tidak boleh. Termasuk untuk syuting film itu juga nggak boleh kalau tidak ada izin dari pemerintah. Ya. Tahap preventif dalam memelihara sekolah yaitu melalui 10K tadi, kemudian menciptakan suasana harmonis, membentuk jaring pengawasan, gerakan disiplin sekolah, menghilangkan bentuk perpeloncoan. Nah, ini sudah pasti sudah tidak ada lagi perpeloncoan di masa MPLS. Mengisi jam kosong dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah, berangkat dan pulang, tetap kalian sebagai siswa SMA Teguh Umar. Nah, kalau tahap represif sudah terjadi, nah otomatis kita akan berkoordinasi dengan orang tua, dengan lembaga hukum, dengan kepolisian, dengan BP kalau yang awal itu biasanya itu untuk menetralisir hal-hal yang sifatnya represif sudah terjadi, serta memberikan sanksi. Maka kalian diikat dengan tata tertib yang berbuah sanksi. Kalau memang tidak bisa mentaati, ya harus ada konsekuensi yang diterima. Nah, mungkin itu anak-anak yang saya sampaikan. Tolong nanti bisa kalian cermati, dan ada tanggapan-tanggapan yang nanti akan dibuat berdasarkan dengan materi yang sudah saya berikan. Diberikan dengan cukup cepat, mudah-mudahan nanti kalian bisa mencermati, mengambil sisi baik, sisi positifnya, dan selamat bergabung dengan SMA Teguh Umar Semarang. Sampai berjumpa, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama. Jika memang situasi dan kondisinya baik, tentu saya akan segera berkoordinasi dengan orang tua kalian untuk penyelenggaraan tatap muka. Barangkali nanti secara simulasi dulu, harus ada simulasi. Mudah-mudahan di bulan Agustus sudah ada simulasi, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tatap muka yang dengan tetap mentaati protokol-protokol, aturan-aturan kesehatan yang ada dan sudah ditetapkan. Tetap di rumah, jaga kesehatan yang baik, tetap hidup dengan teratur, jangan lupa beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.